Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fauzi. Saya Muhammad Rio Indra Kusuma. Saya Muhammad Atsif Ibnu Nabil. Saya Dimas Mahendra Ardianto. Kami dari kelas 11 TKJ 3. Pada pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan tentang tutorial tata cara instalasi file server pada Linux Debian 9. Langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Rizal Fauzi. Masih dari kelas yang sama, yaitu 11 TKJ 3. Dan dari absen yang sama, yaitu absen 21. Karena teman saya nggak ada yang keluar ataupun logout. Oke, masih dengan channel yang sama, yaitu Bang Bio Official. Kali ini saya akan tetap membahas seputar komputer dan jaringan. Kali ini saya akan membuat tentang file server. Apakah itu file server? File server adalah sebuah file yang digunakan untuk transfer. Maksud saya sebuah server yang digunakan untuk mentransfer sebuah file. Ada berbagai macam jenis server file. Saya akan mencontohkan dengan salah satunya saja. Saya akan menggunakan Samba dan menggunakan OS Linux Debian 9 lebih tepatnya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita buka dulu virtual machine. Di sini saya menggunakan VirtualBox seperti ini. Di sini saya menggunakan VirtualBox kebetulan. Dan setelah itu kalian start. Kita tunggu dulu sampai membuka. Oh ya, maaf kalau ramai. Rumah saya masih di samping jalan raya, jadi ya gini, banyak pembalap. Entah jam segini pembalap kok banyak. Biarkanlah. Yang penting kalian dapat ilmunya. Ini nggak saya besarkan ya, karena kalau dibesarkan ya sama aja, cuman segini. Saya kecilin aja gini, biar minimalis. Oke, kita tunggu dulu. Oke, setelah masuk ke tampilan login, kalian login menggunakan username root atau super user. Oke, setelah ini kalian ping dulu ke sebuah server untuk memastikan bahwa internetnya sudah berjalan. Seperti ini. Oke, saya sudah ping ke server Google dan internetnya sudah masuk. Sekarang kalian jangan lupa cek repository. Jika kalian ingin tahu repository apa yang saya gunakan, saya akan spill sedikit. Oke, di sini saya menggunakan repository ini. Apabila kalian juga ingin menggunakan repository ini, nanti linknya saya taruh di deskripsi atau kolom komentar yang paling atas. Nanti saya pin. Ini adalah repository internasional ya, bukan repository lokal. Entah mengapa repository lokal akhir-akhir ini kok nggak bisa, itu kenapa saya juga nggak tahu. Karena butuhnya cepat ya, enggak sih. Waktu deadline pengumpulan tugasnya 2 minggu. Tapi ya ingin cepat aja gitu, biar nggak punya beban lagi. Udah, kalau gitu kita update dulu repository-nya. Jangan lupa apt minget update. Aduh, pembalap banyak banget anjay pakai truk aja pembalap. Kita tunggu dulu. Reading package list. Oke, jam berapa sih? Banyak banget orang berangkat kerja. Jam 6. Oke, saya juga mau sekolah juga. Kita harus agak cepat. Oke, di sini sudah tidak ada yang error. Oke. Setelah itu kalian install Sambanya dengan mengetikkan apt minget install Samba. Ketikkan saja ya. Lalu kita disuruh masukkan CD-ROM. Kita disuruh memasukkan DVD 1. Nah, ini pastikan sudah terchecklist seperti ini. Setelah itu, maaf, malah saya buang. Oke, sudah terchecklist. Setelah itu kalian enter. Oke, kita tunggu proses instalasinya. Sedikit saya beri pengetahuan tentang instalasi Samba kali ini. Instalasi Samba kali ini akan banyak menemui troubleshooting. Setiap kalian install pasti ada troubleshootingnya. Dan troubleshooting itu bersifat random sekali. Seumpama kalian menginstal yang satu
dengan akses yang satu lainnya, troubleshootingnya pasti berbeda. Saya sudah install ada 7 kali, troubleshootingnya berbeda semuanya, dan pasti ada error atau troubleshoot. Kalian harus menyelesaikan itu, dan troubleshoot itu tidak cepat. Bahkan ada sampai setengah jam Saya juga nggak tahu kali ini instalasi yang kali ini yang sedang kalian tonton ini troubleshootingnya seperti apa. Saya juga belum tahu. Nanti kita lihat aja ada keeroran apa, dan kita harus menyelesaikannya. Kita tunggu aja dulu. Dia masih sedang proses menginstal. Oke, sudah selesai. Sekarang kita konfigurasi sambanya. Apabila kalian bingung apa yang harus dikonfigurasi dan apa yang harus diketik, kalian masuk dulu ke CD-nya Samba. Di sini kita ls. Ya, ini folder konfigurasinya bernama smb.conf. Kita keluar. Sebenarnya bisa langsung di sini, tapi saya lebih suka tampilan yang kayak gini sih. Ketikkan saja nano /etc/samba. Untuk membukanya tadi namanya smb.config. Ya, kita enter. Ada di paling bawah. Kalau apa itu kalian malas mencarinya, silahkan Ctrl W dan add lpa. Ya, sudah berada di bagian bawah. Sebentar, apa tadi? Oke, lanjutkan. Di sini kita akan buat sebuah directory. Kita buat saja namanya public. Oke. Kita deskripsikan patch-nya. Kita akan menaruhnya di mana? Kita harusnya di home /user_server. Ini saya buat sendiri ya, terserah kalian mau buatnya kayak apa, tapi kalian harus ingat dan harus benar. Kita namai sama saja biar enak nyarinya nanti. Publish. Setelah itu browsable kita ketikkan saja yes. Oh ya, browsable itu kalau kalian tidak ngerti seperti ini. Misalkan saya buka directory seperti ini ya. Kita buka directory seperti ini akan langsung muncul seperti ini. Jika ini nama directory picture, browsable-nya saya ketikkan no, maka dia tidak akan muncul sebelum kita ketikkan IP-nya. Kalau browsable-nya yes, maka akan langsung muncul seperti ini. Nanti kalian lihat saja. Setelah itu enter, ketikkan writable. Oke. Di publish kita berikan full access ya. Setelah itu security-nya kita buka saja share, karena ini publish siapa saja bisa mengakses. Setelah itu guys oke, ini maksudnya apakah tamu dapat mengakses folder ini. Saya berikan akses. Setelah itu read only-nya enggak, saya berikan tidak. Oke, satu buah folder sudah berhasil. Sekarang kita akan buat folder khusus, atau jika pada aplikasi-aplikasi itu folder yang berbayar, karena di sini akan menggunakan sandi login keamanan, dan sandi login itu harus dibeli oleh user agar bisa login. Oke, kita namai saja seperti ini, private. Enter. Kita deskripsikan tempatnya. Patch-nya tetap saya taruh di home /server /private. Oke. Untuk browsable-nya ya saya munculkan. Setelah itu untuk writable-nya saya berikan ya jelasnya, karena user ini akan membeli. Oke, setelah itu security kita kasih
saja user, karena hanya user yang bisa membuka, dan apabila seorang ingin mendapatkan user itu mereka harus membeli. Oke, setelah itu kita tambahkan valid user. Semisal ada seseorang yang membeli sebuah usernya itu oleh orang itu dibeli nama Rizal seperti ini. Saya kasih nama saya saja biar terlihat kalau ini video saya. Oke, setelah itu oke, kita tidak berikan akses karena tamu tidak bisa masuk ke sini. Oke, setelah itu read only-nya kita beri tidak, karena ini folder full akses untuk user. Setelah itu kita buat lagi directory yang namanya guest. Ini untuk tamu. Kasihan kalau tamu udah masuk ke server terus nggak ada yang bisa diakses, kan sama aja bohong. PHP namanya, kayak cewek. Oke, kita taruh di home _server. Kita taruh juga di guest. Oke, browsable, kita buka. Untuk variable kita tidak berikan akses karena ini hanya tamu, dan yang pasti gratisan, enak aja gratisan, mau ngutik-ngutik. Setelah itu security kita buka saja seperti ini. Setelah itu guys oke ya tentunya. Setelah itu read only, tentunya ya hanya bisa membaca folder ini tanpa mengubah. Oke, setelah itu kita buat lagi folder yang namanya read only. Oke, seperti ini. Kita enter, kita patch yang kita taruh di /home juga, di server juga kita taruh di read seperti ini saja. Browsable, kita buka. Write Apple, kita tutup. Setelah itu security kita buka juga. Setelah itu guys oke, kita buka karena tamu bisa mengaksesnya. Setelah itu read only-nya jelas, kita buka, yes. Setelah itu dibaca dulu apakah ada yang salah. Jika dirasa sudah benar, silakan simpan konfigurasi. Caranya masih tetap sama, yaitu Ctrl X, Y, dan Enter. Setelah itu kita akan menambahkan user untuk user login pada folder privat. Ini bisa jadi dua kemungkinan. Bisa jadi ketika kalian ketikkan IP langsung disuruh memasukkan user yang login, atau ketika kalian membuka folder privat saja. Kita add user dulu, add user namanya Rizal seperti ini. Kita klik enter. Oke. Kita ketikkan ya. Oke, setelah itu kita masuk ke cd/home. Oke, di sini kita akan membuat directory yang tadi, namanya zal_server. Oke, kita masuk ke cd zal_server seperti ini. Oke, di sini kita akan membuat directory yang tadi di atas, yaitu mkdir. Kalian bisa buat satu-satu, tapi saya akan buat langsung semua karena dituntut oleh waktu. Saya juga mau masuk sekolah.
Kadir private. Maaf kalau intonasinya agak cepat karena ini diburu oleh waktu. Privat, lalu guys, setelah itu read, dan yang satu namanya public, lupa. Public, private, guys, read, public. Oke, kita buat. Setelah itu kita rubah semua hak aksesnya menjadi full akses. Bisa juga kalian sesuaikan apabila contohnya yang read itu kan cuma read only, kalian tidak usah memberikan full akses tapi berikan saja hanya baca atau gimana gitu. Saya juga belum pernah mencobanya, kemungkinan besar sih bisa, tapi saya nggak, ya belum ada waktu sih, juga udah jam segini, nanti kalau saya coba nggak sekolah saya. Ini ada pembekalan juga hari ini untuk keberangkatan prakerin. Oke, kita langsung rubah saja. Private, public, guys, dan apa tadi? Read. Oke, ini base Jahamut. Oh, kok ini kok mood, kok kayak cewek aja mut-mutan. Udah gini, udah. Oke, semuanya sudah menjadi full access. Saya rasa sudah cukup. Belum. Kita belum menambahkan user tadi ke Samba. Tadi masih user dalam Debian. Untuk menambahkannya kalian masuk duduk ke CD Samba seperti ini. Slice. Oke, setelah itu kalian ketikkan smb pas wd min a sama seperti tadi, seperti ini. Oke, ntar kalian masukkan kata sandi baru. Oke, ini udah ada, ini add user, udah. Berarti sekarang kita tinggal keluar dan kita restart semuanya. Kita mulai dari etc init.d slash samba restart seperti ini. etc init.d samba restart. Oke, sudah ada oke tulisan warna biru 2. Dan kita akan restart. Oh iya, kali ini saya akan mencontohkannya menggunakan DHCP ya. Ini bisa juga kalian buat IP statik antara klien ini, antara klien dan server itu harus satu jaringan. Karena ini sudah ada DHCP, saya menggunakan DHCP saja langsung. Oke, karena kita akan menggunakan DHCP, kita restart dulu konfigurasi DHCP. Kalian juga bisa kok langsung menggunakan IP statik gitu, langsung kalian IP kan di itu, kalian isikan di network, lalu pada adapter kalian isi juga dengan yang satu jaringan dengan server seperti ini. Kita restart dulu. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita akan restart networking restart. Oke, sekarang kita akan memastikan bahwa klien sudah dapat mendapatkan IP dari server. Jangan lupa yang ini dimatikan dulu, ini nanti mengganggu. Ini VBlockNet DHCP, kita matikan dulu. Kita entax seperti ini, kita entax sudah. Oke, setelah itu kita masuk ke command prompt milik klien seperti ini. Maaf, ini belum buka. Apa ini? Oke. IP config slash release. Oke, setelah dirilis kita akan meminta yang baru seperti ini. Oke, bentar, tadi masih kita buang, kita akan meminta yang baru sama seperti dia habis ngebuang, lalu cari yang baru. Mana? Kita tunggu dulu, kita tunggu Besti. Oh iya, ini sudah masuk ya Besti. Ini Zalnet DHCP ini milik saya, ini adalah IP milik klien, ini adalah IP milik server atau gateway tujuan ya. Lalu ini kita close dulu. Sekarang kita masuk ke ini, kita ketikkan IP
A. Seperti ini. Ya, ini adalah IP milik server. Ini. Sekarang kita masuk ke sini. Kita masuk ke klien. Masuk ke network. Kita masukkan IP milik server. /192.168.21.1. Kita enter. Windows Kenneth Access. Kenapa ini? IP-nya udah bener kan? Ini loh yang saya maksud. Pasti ada troubleshootingnya. Entah itu IP nggak valid atau aksesnya ditolak. Ini kenapa ini? Sambanya udah aktif kan? Samba status udah aktif kan? Kok nggak bisa? Apakah saya salah menulis tadi? 92.168.21.1. Seperti ini, kita enter. Windows cannot access user permission. Permissionnya ditolak. Coba kita rubah IP DHCP-nya dulu. Coba. Kita rubah IP DHCP-nya. Kita masuk ke nano/dhcp/dhcpd.config. Oke, Ctrl W, kita ketikkan SLI, enter. Di sini saya akan langsung menggunakan network 100 ya. Mungkin tadi IP-nya bentrok karena saya udah sering pakai IP 21 ini. Mungkin tadi IP-nya tuh bentrok. Kita kasih saja 100. Di sini kita kasih 30. Di sini kita kasih 100.21 seperti ini. Ini 100.21. Berarti yang ini harusnya itu 22. Seperti ini. Ya, namanya tetap sama. Yang ini 100.21. Oke, ini kita ganti 100. Kita baca dulu. 100.0, 100.22, 100.30. Berarti ada 8 IP aktif. Maaf, 9 IP aktif. 8 ya. 99. Terus ini 21. Udah. Sekarang kita Ctrl X ya, dan enter. Oke, sekarang kita masuk dulu ke nano/etc/network/interface. Oke, interface-nya di sini juga jangan lupa kalian ganti. Kalau nggak diganti bisa nggak ya? Udah masuk, kita ganti aja. Ini Ctrl X ya, dan enter. Setelah itu kita restart lagi yang namanya network. Kita restart. Setelah itu apa tadi yang perlu di restart? DHCP-nya juga di restart. Jangan lupa sambanya juga di restart. Oke, saya akan kecilkan. Oke, kita berikan lagi IP statik kepada klien. Kalau ada lagi yang VBOXnet DHCP tadi di entax ya. Kalau udah nggak ada, mungkin udah bisa masuk. Kelihatannya di sini udah nggak ada. Bentar, kita cari dulu. Tahu-tahu nanti ada, malah jadi ribut. Apakah ada? Apakah hanya mata saya yang tidak bisa melihatnya itu? Oke, kita coba ambil IP lagi. Ini kenapa ini kok nggak bisa diklik? Cmd IP config /release. Salah. IP config /release. Oke, setelah itu kita ambil ulang seperti ini ya. Bentar,
Kita tunggu dulu IP-nya yang masuk berapa. Oke, ini IP-nya yang masuk udah ini. Udah 100, gateway-nya ini. Oke, sekarang kita coba. Apakah sudah bisa? Kita coba di sini. /192.168.100.21 ya tadi. Oke, kita enter. Oh ya, ini sudah bisa. Tapi kita di sini disuruh langsung memasukkan username agar bisa langsung mengakses folder privat. Kita masukkan username yang tadi yang kita sudah buat, Rizal. Dan tadi passwordnya hanya saya yang tahu, anjay. Oke, sudah berhasil login. Nih, kalian lihat di sini. Loh, folder privatnya mana? Nggak ada. Tadi browsable-nya udah saya on kan? Bentar. Tadi browsable-nya udah saya on kan? /etc/samba/smb.conf Ctrl W add lpa. Mana tadi? Privat udah, browsable. Apakah ini tipe? Oh ya, ternyata tipe kawan. Oh, ini juga tipe kawan. Gues itu tulisannya S dulu atau T dulu sih? S. Nice, seperti ini. Kita coba lagi, Ctrl X, enter. Kita coba restart lagi sambanya. Oke, sekarang kita coba di sini. Apakah sudah ada? Di sini kita F5, apakah bisa? Nah, sudah muncul folder privat. Oke, sekarang kita akan coba dengan salah satu direktori. Kita buat saja di Gues. Di sini kita masuk ke cd/home/zal_server/Gues. Oke, di sini kita akan membuat sebuah direktori. Saya contohkan dengan not aja ya, biar enteng. Saya kasih nama kayak gini, kelompok. Oke, cepat, saya sudah diburu waktu, nanti saya tidak sekolah, dimarahin mama. Oke, di sini saya kasihkan nama kelompok saya saja, Fauzi. Ya, seperti ini. Yang kedua, Muhammad. Ya, kayak gini. Indra Kusuma, saya singkat saja biar cepat. Setelah itu Dimas Mahendra Ardianto. Setelah itu Muhammad siapa sih? Oh iya, saya lupa nama kelompok saya sendiri. Artsif Ibtu Nabil gitu aja lah, lama-lama nanti. Ctrl X, Y, dan enter. Oke, di sini sudah kita buat. Kita lihat di Gues apa sudah ada. Oke, sudah ada, dan sama seperti yang kita tulis di Debian tadi. Nih, sama seperti yang kita tulis di Debian tadi. Berarti ini antara server dan klien sudah terhubung. Sekarang kita akan coba menghapus itu direktorinya rm -r kelompok.txt. Sebentar, jangan kita hapus dulu, kita buat percobaan dulu lah untuk mencoba akses yang tadi. Oke, kita copy dulu, kita perbesar di sini. Oke, kita akan coba di private. Private ini adalah full access, jadi kalian bisa menempel. Sebentar, saya copy dulu, dan kalian bisa menghapus. Yes, oke, sudah terhapus. Berbeda dengan di read only atau di Gues. Di Gues ini kita akan mencoba menempel, paste, tidak bisa karena tadi aksesnya kita tolak untuk menulis, dia hanya bisa membaca. Oke.
Dan di read only juga gitu. Di sini tidak bisa. Oke. Tidak bisa. Oke. Walaupun di sini ada directory ini, tapi kita hapus seperti ini juga tidak bisa. Oke, tidak bisa. Oke. Jika di read only ini hanya bisa membaca saja, di sini juga tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Di sini itu misal kalian isikan komik, waifu atau wibu atau apa gitu terserah, atau Wattpad lah apa gitu, teman kalian yang suka baca, kalian masuk saja ke sini. Kalau di public ini juga full akses. Kita bisa publish kok tidak full akses. Publish, oh wait, ada yang salah berarti ini. Aduh, konfigurasi ini coba kita hapus aja dulu ya. Ini kita lihat di flash. Helikopter. Kenapa terlarang lele? Kita hapus. Oke, nah ini sudah langsung terhubung, sudah langsung terhapus. Saya masih penasaran sama yang tadi loh. Kok nggak full akses gitu loh? Kenapa? Mana tadi? Nano etc sambar.xmv.conf. Ini harusnya slice. Ctrl W add LPA. Udah jam 22 lagi. Publish kok nggak full akses tadi, kenapa tadi? Read only nya tidak, write able nya kita kasih ya. Tadi publish ya yang nggak full akses. Publish write able, menulisnya saya buka, read only nya saya kasih tidak. Text browsable, write able. Buat tulisnya gitu kan, write able. Kok nggak full akses ya? Coba kita tempel. Oh ya, berarti ini masalahnya di private. Mana tadi private? Udahlah, pokoknya ini intinya udah bisa berhasil ya, karena dari client dan server sudah terhubung, dan ini juga sudah sesuai konfigurasinya. Hanya itu saja yang tidak sesuai, karena sudah jam segini juga saya perlu sekolah, pembekalan, saya mau PKL. Rugi saya sekolah lama-lama kalau nggak PKL. Oke, sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.